Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari Sungai Jambu, yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Masjid Raya Sungai Jambu, yang saya hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cedia pandai, Bundo Kandong, para undangan, serta yang istimewa anak-anak kami di MTS Sungai Jambu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita sangat berbahagia pada hari ini. Allah pertemukan kita di dalam masjid yang penuh berkah. Subhanallah, terus terang Bapak Ibu, alun tak fikir dan bo untuk pergi ke kamari lah. Tidak terlintas sedikit pun ada keinginan datang ke sini. Tapi takdir Allah sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan dia memiliki sebab. Sebabnya adalah Golodo. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini tidak akan lepas dari dua hal. Sanang jo susah, tidak akan lepas. Maka jadilah kita sebagai orang mukmin yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mukmin, inna amrahu kullahu khair wa la yakunu dzalika illa li mu'min. Sangat mengherankan urusan orang mukmin ini. Semua urusan orang mukmin itu adalah baik. Dan itu tidak akan ada kecuali hanya pada orang mukmin. Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza asabahu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa idza asabahu dharra sabar, fakana khairan lah." Apabila dia mendapatkan kesenangan, kegembiraan, kelapangan, kesuksesan, dia bersyukur.
maka itu baik baginya. Wa idza asabahu ad-dharra, apabila ditimpa yang membahayakannya, yang mencelakakannya, di antaranya adalah gelodo, sabar. Dia bersabar. Fakana khairan lah. Maka itu adalah baik baginya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan salah satu dari tanda kebahagiaan. Ulama mengatakan bahwa ada 3 tanda kebahagiaan. Siapa yang melakukan yang 3 ini, maka dia adalah orang yang paling bahagia. Apa yang pertama? Man idza ibtuli'a sabar ala qadarillah wa qada'ihi, yaitu yang pertama, orang yang apabila dia diuji, dia bersabar atas takdir Allah. Dia bersabar atas ketetapan Allah. Walam yajza', dia tidak gundah gulana, dia tidak murka, dia tidak marah-marah, dia tidak mengupat, mencaci, memaki Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia bersabar. Dia terima. Sabar itu kuncinya adalah di awal datangnya bencana. Nabi mengatakan, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu adalah di awal terkena, di awal bencana. Lihat, kita menerima ketetapan Allah atau kita murka-murka. Orang yang apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya hanyalah disebabkan karena dosa. Galodo di antara musibah. Kita harus introspeksi diri kita. Apa dosa yang telah kita lakukan? Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Waspada, hati-hati, takutlah kepada musibah yang tidak menimpa orang yang melakukan kesalahan saja. Pergaulan bebas, anak-anak kita mungkin narkoba, judi online yang tidak mengetahui ruang. Wallahu a'lam, mungkin ada juga orang berjudi dalam masjid. Judi online. Karena dia di HP. Itu musibah paling besar sekali sekarang ini menimpa masyarakat kita. Malah data menyebutkan bahwa judi online yang terbesar itu di dunia di Indonesia.
Sementara masyarakat yang terbanyak itu adalah masyarakat yang muslim, yang terbanyak adalah Indonesia. Pasti pelaku yang terbanyak itu adalah dari kalangan kaum muslimin. Agama kita sudah menetapkan bahwa judi itu adalah haram. Ini adalah musibah, dosa. Di antara dosa adalah riba, pinjaman rentenir, pinjam sebaleh bayar 2 baleh, atau pinjam ampe bayar 6, haram. Itu adalah riba, dan itu adalah dosa. Maka perlu kita introspeksi diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali itu adalah disebabkan oleh dosa-dosamu. Maka orang yang bersabar, orang mukmin yang ditimpa musibah dia bersabar, dia introspeksi dirinya. Introspeksi dirinya untuk masa akan datang. Bapak Ibu, anak-anak kami, apakah mau ditimpa glodo lagi? Tidak. Kalau tidak, jangan buat perbuatan yang bisa mengundangnya. Dekatkan diri kepada Allah. Perbaiki amalan kita. Maka orang yang bersabar, dia jadikan musibah itu adalah alat yang bisa mengingatkan dia, memperbaiki dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang tidak sabar. Berbeda dengan orang yang murka ketika ditimpa musibah. Malahan dia tidak menerima musibah itu ditimpa. Malahan berusaha mencari-cari kesalahan kepada orang lain. Orang yang seperti ini, dia tidak akan mendapatkan pahala dalam musibah yang telah Allah tetapkan. Malahan dia akan mendapatkan kerugian demi kerugian. Sudah rumahnya yang kena, lahan usahanya habis, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Sementara orang yang bersabar, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang beriman kepada Allah, orang yang bersabar, dia meyakini bahwasanya musibah-musibah ini datang dari Allah untuk menguji. Allah bukakan hatinya. Allah berikan hidayah kepada hatinya. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah memberi hidayah kepada hatinya. Kata seorang ulama Al-Qamah, dia mengatakan, ini ada seseorang ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwa musibah ini datang dari Allah, lalu dia terima. Dia bersabar. Karena apa yang ditetapkan oleh Allah mesti terjadi. Bagaimanapun juga upayanya untuk menjauhi, maka yang ditetapkan oleh Allah pasti terjadi.
Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan datangnya musibah. Dengan apa caranya? Mendekatkan diri kepada Allah. Ba hendaknya masjid ko panuh hendaknya kajian. Kita berharap Pak Wali sudah acara kita ini bagaimana masjid ini ramai ada kajian. Ya. InsyaAllah kita kasih nanti buku tafsir ya. Nanti insyaAllah ada ustaz kita yang bisa datang ke sini untuk ngisi kajian. Ini tanggung jawab Pak Wali ini lagi nih. Untuk mendatangkan masyarakat bandaknya masjid ke Panoh. Ya nak? Ini tanda syukur kita kepada Allah. Dan kita ingin menolak bahaya itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Ali bin Abi Thalib mengatakan tidaklah ada musibah jatuh atau terjadi kecuali karena dosa. Dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah. Maka hendaklah kita betul-betul kita ramaikan bagaimana masjid ini ramai makmur dengan kegiatan kajian menambah ilmu pengetahuan agama kita. Musibah yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita hendaklah kita terima dengan sabar. Siapa yang menerimanya dengan sabar, dia akan mendapatkan pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi kebahagiaan Bapak Ibu ketika kita ditimpa musibah kita bersabar, itu bahagia kita. Tapi kalau seandainya ditimpa musibah kita gundah gulana, marah-marah, dia tidak akan memperbaiki apapun. Malahan mempersulit hidup kita. Yang kedua, kunci kebahagiaan, poin yang kedua, yaitu apabila diberi nikmat, bersyukur. Alhamdulillah, kawan-kawan dari komunitas Surau TV dan yang lainnya, kawan-kawan yang ada di sini juga sudah sukses membuat pipanisasi air. Dan itu adalah biaya swadaya masyarakat. Dan tuntas. Yang pertama kita berharap mensyukuri ini. Bagaimana kita mensyukuri nikmat ini? Mempergunakan air yang kita alirkan ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi juga Bapak pengurus masjid, kita berharap tidak sampai di sini aja kegiatan kita Pak Wali, tapi hendaknya juga berkelanjutan. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Di mana di dunia ini kita hidup tidak akan pernah lepas dari nikmat Allah. Maka kita harus syukuri. Allah berikan nikmat berupa harta, berupa anak, dan yang lainnya. Maka sebagian dari manusia nikmat yang Allah berikan kepadanya itu malahan membawanya untuk berbuat buruk, berbuat kesalahan, menyombongkan dirinya, malahan menepuk dada, sebagaimana yang terjadi dengan Qarun. Qarun yang Allah telah berikan kepadanya dengan bermacam-macam kenikmatan dan kekayaan. Namun dia lupa
bahwasanya nikmat yang Allah berikan itu berasal dari Allah. Dia katakan itu adalah gara-gara karena ilmuku. Tidak. Itu semuanya adalah datang dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Apa itu syukur? Syukur itu adalah menyebut kebaikan, mengakui kebaikan. Itulah namanya syukur. Ada orang berbuat baik kawa, awak sabuan. Masya Allah si fulan Allah berbuat elok kawa. Itu tandanya kita bersyukur. Maka bersyukur itu ada dengan 3 rukun. Yang pertama, at-tahaddus, yaitu membicarakan nikmat tersebut. Wak sabuk-sabuk, jangan wak diamkan. Wak sabuk-sabuk tarikh. Alhamdulillah, awaklah dapat air bersih. Awak menyebut itu tandanya awak bersyukur atas air bersih. Alhamdulillah si fulan datang membawa kebaikan kepada kita. Kita sabuk-sabuk tadi. Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mungkin kita duduk dengan anak kita di rumah, kita bisa sampaikan, dulu kita belum punya apa-apa. Sekarang alhamdulillah kita sudah banyak punya. Dan itu adalah tanda kita menyebut-nyebutnya. Dan kita menyebutnya itu adalah tanda syukur kita kepada Allah. Yang kedua, masih dengan lidah kita, dengan tahaddus tadi, adalah memperbanyak ucapan alhamdulillah. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap makan yang kita makan, kita mengucap alhamdulillah. Setiap kebaikan yang kita rasakan, kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, mengakui secara hati kita bahwa apa yang kita rasakan, kebaikan yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita raih, itu datang dari Allah. Bukan dari hasil jerih payah kita, tidak. Bukan karena kita sudah berhak, tidak. Tapi itu adalah nikmat dari Allah. Allah sudah gariskan. Ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan ibu kita, sudah ditetapkan apa yang akan kita dapatkan. Jadi apa yang sudah kita dapatkan selama itu adalah takdir yang Allah telah takdirkan. Dan apa yang akan kita dapatkan tidak akan pernah keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kita hanya tinggal menjapuinya. Menjapui rasaki, menjapui nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ini sangat penting sekali. Mempergunakan nikmat yang Allah berikan itu dalam hal ketaatan kepada Allah. Ya. Air sekarang ini air bersih, alhamdulillah bisa kita alirkan ke masjid. Pergunakanlah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ada satu lagi kunci kebahagiaan atau tanda kebahagiaan, yaitu apabila kita berdosa segera minta taubat kepada Allah. Wa idza aznaba istaghfar.
Orang mukmin apabila dia berdosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kebahagiaan, inilah kondisi, inilah keadaan orang mukmin. Apabila dia diberi nikmat, dia bersabar, bersyukur. Apabila dia diuji, dia bersabar. Adapun apa yang kita resmikan sekarang, pipanisasi, yang mana kita mengalirkan air, ini luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Ini adalah bagian dari hadis Nabi SAW, "Idza mata al-'abdu inqata 'amalu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw walid salih yad'u lahu." Apabila seorang hamba meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak yang soleh yang mendoakan. Tercapainya pipanisasi dengan baik itu juga tidak lepas dari keikutsertaan Bapak Ibu memudahkan urusan ini. Maka siapapun yang ikut di dalamnya, di dalam berguru, insyaallah dia akan mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Nabi SAW juga mengatakan, inna mimma yulhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, di antara amalan dan kebaikan yang bisa mengikuti orang mukmin setelah dia meninggal dunia, di antaranya nahran ajrahu, sungai yang dialirkannya. Maka termasuk di situ adalah mengalirkan air bersih. Kita lihat seorang sahabat yang mulia, Uthman bin Affan. Dia pernah bersedekah dengan sebuah sumur, berwakaf sebuah sumur. Sampai sekarang Bapak Ibu, sumurnya masih dimanfaatkan. Sudah berapa umur sumurnya? Ya, lebih dari 1445 tahun. Umur kita berapa? Berapa umur kita? 65, 70. Kalau kita bisa membuat sumur, mengalirkan air, dengan apalagi misalkan ikut serta menyumbang, itu insya Allah pahala akan mengalir kepada kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari donatur maupun yang ikut serta mensukseskan program pipanisasi. Kita mohon kepada Allah agar mereka semuanya mendapatkan pahala. Dan program pipanisasi ini insya Allah juga akan kami lakukan di Mentawai. Ada 7 titik yang kalau dikumpulkan semuanya itu panjangnya adalah 15.000. Ya, 15.000 meter. yakni 15 kilo. Dan itu di beberapa titik, ada di 7 titik. Tentu ini kita mengharapkan keikutsertaan di antara kita yang mau ikut serta dalam kapal kebaikan ini, ya bisa
mendonasikan bagian dari hartanya, dia akan mendapatkan pahala. Ya. Karena kita akan memberikan air yang air itu adalah merupakan sumber kehidupan. Apalagi kalau seandainya kita membuat pipanisasinya di daerah-daerah yang Islamnya minoritas, berdampak baik kepada Islam yang ada di sana dan perkembangan Islam. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, program kita ini insyaallah akan tetap berjalan sehingga mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan kepada kita semua. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami berpesan agar Allah menjaga kita dari segala musibah. Mari kita marakkan masjid ini. Orang-orang yang sudah menyumbangkan sebagian dari hartanya untuk membangun masjid yang megah ini, mari kita ramaikan dengan bermacam-macam kegiatan. Mungkin tahsin tilawatul Quran, ya. Kemudian pengajian-pengajian, dan mudah-mudahan dengan pengajian itu semakin baik generasi kita, anak-anak kita. Boleh jadi masjid ini kita jadikan sebagai salah satu masjid yang bisa mencetak penghafal Al-Quran, dan itu tidak mustahil. Tinggal bagi kita semua bersama-sama di sini, bagaimana kita bisa menjadikan masyarakat kita semakin masyarakat Islami yang dekat kepada Allah, yang jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hindarkan diri kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan terundangnya musibah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila zina dan riba telah tersebar pada satu kaum, maka mereka telah mengundang datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, memerangi rentenir harus dari masyarakat. Pinjaman-pinjaman, baik itu pinjaman online atau judi online dan yang lainnya, mulai dari individu masyarakat. Kita berupaya bagaimana ini bersih semua. Kemudian pergaulan anak kita antara laki-laki dan perempuan harus kita jaga dengan baik. Karena kebebasan dalam bergaul akan menyebabkan terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Maka dua hal tadi yang kita sebutkan, tersebarnya zina, tersebarnya riba, itu bisa mengundang datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih atas sambutan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.